Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dalam program Overview obrolan virtual bersama Tribunnews.com edisi hari ini Kamis 26 November 2020 bersama saya Gilang Putranto dan rekan saya. Saya Garudia Prabawati. Oke Gilang, untuk saat ini kita akan banyak membahas terkait yang dewasa ini terjadi, yaitu raibnya uang nasabah di bank. Ya, kita ketahui sedang panas-panasnya ada kasus kehilangan uang nasabah, salah satunya di Jakarta seperti itu, di mana Atlet e-sport Winda Lunardi ini kehilangan uang di tabungannya di 2 rekening itu mencapai 22 miliar rupiah. Oke. Dan tampaknya bukan itu saja Gilang, karena ini juga terjadi di Solo, warga Colomadu yang kartu kreditnya dibobol sampai 134 juta. Iya, dan sebelumnya juga pernah terjadi ada uang nasabah di Solo di mana 72 juta rupiah raib dan hanya menyisakan 80.000 rupiah di rekeningnya. Dan seperti apa nantinya proses hukum, kemudian seperti apa keadaan di masyarakat mengenai kasus ini akan kita bahas. Oke. Maka dari itu kita di diskusi kita kali ini akan mengangkat tema uang di bank tiba-tiba raib. Nasabah bisa apa? Oke. Dan maka dari itu telah hadir di hadapan kita 2 narasumber, yaitu pertama ada Kasat Reskrim Polresta Solo, Pak AKP Purbo. Selamat sore Pak AKP Purbo. Sore Mas, sore Mbak. Kabar baik Pak Purbo? Alhamdulillah baik. Oke. Kemudian kedua ada Ketua Young Lawyer Komite DPC Pradi Solo, Bapak Angga. Sini Bang izin. Halo Bapak Angga, terima kasih sudah hadir. Laporan. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat abang gimana Pak? Dan nantinya ada juga narasumber ketiga yang akan bergabung di tengah acara, ada pakar telematika Roy Suryo. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama, Gilang. Oke. Sebelum ke pertanyaan akan ada testimoni terlebih dahulu, Garudia, yaitu ada testimoni dari Pak Kusumo Putro. Ini adalah pengacara kasus pembobolan kartu kredit warga Karanganyar, Jawa Tengah. Ini dia testimoninya. Terkait dengan hukum di Indonesia, apakah itu melindungi nasabah bank apa lebih berpihak kepada pihak pengusaha? Menurut saya bahwa hukum di Indonesia masih belum melindungi nasabah. Ini terbukti dengan kasus yang saya tangani, di mana klien saya telah kehilangan 125 juta rekeningnya kartu kredit karena tindak pidana IT yang dilakukan oleh hacker. Dan kasus ini sudah saya tangani hampir sekitar 8 bulan. 8 bulan. Sudah saya lakukan berbagai hal. Kami sudah menyurati secara resmi ke Bank Indonesia. Kami sudah melaporkan kasus ini ke Polda Diskrimsus Polda Jateng. Kami juga sudah menyurati pihak bank terkait. Dan kami juga sudah 3 kali melakukan mediasi ataupun bertemu dengan pihak bank. Tetapi hingga saat ini, bank tetap melakukan penagihan kepada klien kami. Dan sampai detik ini, sudah sejak hampir 7 bulan kami melaporkan ke Diskrimsus Polda, sampai hari ini pun kasus kami masih mengambang. Terbukti sampai hari ini kami belum dipanggil sebagai saksi untuk yang dimintain keterangan yang kedua. Hanya 1 kali klien kami dimintain keterangan, setelah itu sama sekali hampir 7 bulan tidak dipanggil kembali oleh Diskrimsus. Dan sampai saat ini juga belum jelas dari kepolisian apakah kasus ini memang betul-betul klien kami yang melakukan atau bukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pihak perbankan juga tidak menghargai supremasi hukum. Karena kami juga sudah melayangkan surat ke bank yang terkait dengan bukti surat laporan kami
yang kita laporkan ke Diskrim Suspolda dan juga ke Bank Indonesia. Tetapi hingga saat ini, hingga hari ini, 3 hari yang lalu, klien kami masih mendapatkan tagihan. Bahkan ironisnya, tagihan tersebut dilakukan oleh seorang lawyer dari bank yang terkait. Lalu kami mencoba untuk bertemu lagi dengan pihak bank, dan sampai detik ini pun kami belum mendapatkan konfirmasi apakah masalah ini selesai atau bagaimana, tidak jelas. Dan terkesan kabur. Polda Jateng pun juga setengah-setengah dalam menangani perkara ini. Kalau melihat dari teknologi yang ada, saya kira sangat mudah lah bagi Polda Jateng melalui Diskrim Suspolda, apakah klien kami memakai uang tersebut atau tidak. Ataukah memang ada indikasi bahwa itu dipakai oleh pihak lain. Hal ini justru sangat merugikan daripada klien kami. Semua sudah kita tempuh, laporan ke Polda sudah kita tempuh, BI sudah kita tempuh, surat menyurat baik kepada bank yang bersangkutan juga sudah kita tempuh, bukti-buktinya sudah kita sampaikan kepada pihak bank, tetapi hingga saat ini masih ada penagihan. Ini menunjukkan bahwa nasabah itu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal terkait dengan apabila ada tindak pidana pencurian uang nasabah di perbankan. Menurut saya ini perlu diadakan rekonstruksi hukum perbankan atau rekonstruksi hukum terkait dengan undang-undang IT. Apabila ada yang demikian, harus bagaimana bank, ataukah bank itu akan mengembalikan dananya, ataukah menghentikan penagihannya, atau bagaimana, itu harus jelas. Oleh karena itu, hingga saat ini kami masih berusaha untuk menyelesaikan kasus ini, dan apabila nanti memang pihak bank tidak ada etikat baik, maka kami akan melakukan gugatan. Kami masih menghargai pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Diskrimsus, untuk melakukan penyidikan. Tetapi kami pun juga punya batas waktu. Apabila memang tidak ada penyelesaian dan terkesan masalah ini ngambang, maka kami akan menempuh jalur hukum melalui gugatan. Demikian, terima kasih. Ya, itu tadi sebuah testimoni dari Kusumo Putro, pengacara kasus pembobolan kartu kredit warga Karanganyar. Baik, kita akan mulai diskusi di overview kali ini. Saya akan ke Pak AKP Purbo. Pak Purbo, kalau melihat kondisi di masyarakat, terutama di Solo, banyakkah laporan mengenai hilangnya uang di bank atau kartu kredit ini, Pak Purbo? Ya, baik. Terima kasih Mas Gilang, Mbak Dea, kemudian ini ada juga Mas Angga. Jadi memang sekarang ini lagi tren itu tindak pidana yang terkait dengan IT atau tindak pidana dunia maya. Juga kita tahu di berita di daerah lain ada seorang nasabah yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba yang nilainya cukup fantastis. Mungkin di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan nasabah atau bank, itu ada beberapa modus operandi, Mas. Yang pertama itu akibat kelalaian dari nasabah itu sendiri. Sebagai contoh, nasabah tersebut memberikan kode atau nomor PIN ATM-nya atau kode-kode lain yang terkait dengan data perbankan yang dia miliki kepada orang lain. Nah, itu ada yang secara tidak sengaja, ada yang secara sengaja. Yang tidak sengaja itu sebagai contoh, dia mengalami gangguan. Sebagai contoh misalnya dia di mesin ATM ketika akan menarik uang, dia mengalami gangguan. Kemudian karena gangguan itu dia minta tolong oleh orang yang ada di
dekatnya, padahal orang itu tidak dikenal. Nah, kemudian karena ketidaktahuannya, karena orang itu bingung, kemudian mempercayakan ATM tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Nah, itu kemudian menjadi sebuah trik atau modus operandi bagi pelaku kejahatan untuk menguasai ATM dan PIN ATM tersebut. Yang berikutnya, yang secara sengaja itu sebagai contoh, sekarang ini banyak penipuan yang memberikan seolah-olah orang tersebut memenangkan sesuatu. Nah, memenangkan sesuatu sehingga orang tersebut atau korban tersebut secara aktif karena menginginkan sesuatu yang katanya dimenangkan oleh dia, kemudian secara aktif dia menjadikan dirinya menjadi korban sebuah penipuan sehingga uang yang dimiliki di rekeningnya bisa raib. Kemudian modus yang kedua itu bisa berupa pemalsuan identitas. Nah, pemalsuan identitas ini sebagai salah satu contohnya adalah ada orang lain, dia ke bank, kemudian dia memakai identitas orang lain untuk melakukan transaksi di bank tersebut atas nama orang lain tersebut. Nah, itu salah satu contoh pemalsuan identitas. Atau juga dengan menggunakan surat kuasa yang seolah-olah dia dikuasakan untuk melakukan transaksi rekening oleh si korban. Itu juga ada modus seperti itu. Yang ketiga itu terkait dengan pencurian. Nah, modus pencurian ini salah satunya yang sering terjadi itu skimming. Nah, atau apa namanya, kalau yang kita sering temui itu pencurian PIN, nah, akibat skimming atau memasang kamera di mesin ATM. Nah, itu kemudian yang terakhir itu bisa terjadi karena adanya kesalahan sistem dari perbankan tersebut. Itu modus-modus yang bisa atau yang sudah pernah terjadi, baik itu di Solo atau di daerah-daerah lain. Nah, kemudian tadi dari testimoni menyampaikan bahwa penanganannya sudah dilaporkan sekian bulan, kemudian bagaimana bentuk penyelesaiannya. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan bahwa memang penanganan perkara-perkara yang terkait dengan IT, terkait dengan dunia maya ini tidak mudah ya, tidak segampang kalau kita mungkin menemukan tindak pidana yang langsung kita temui sehari-hari, sebagai contoh pencurian. Nah, tidak semudah itu. Karena kita harus melewati beberapa regulasi atau beberapa birokrasi. Nah, regulasi dan birokrasi itu yang memang diisyaratkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, kita ingin membuka data dari nasabah. Nah, yang kita patut duga bahwa nasabah tersebut adalah pelaku tindak pidana. Nah, itu kan membutuhkan proses. Dan juga untuk menghadirkan dari sebagai contoh dari pihak perbankan atau dari pihak-pihak lain yang diduga ada terkait dengan tindak pidana yang terjadi, itu juga membutuhkan waktu. Apalagi di masa pandemi COVID ini, tentunya kita sama-sama akan mengalami hambatan terkait dengan pemeriksaan seperti itu. Oke, Pak Purbo, mungkin sedikit singkat saja. Mungkin seperti apa sih Pak prosesnya ke pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan berbasis IT seperti ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi apabila masyarakat melaporkan, ya, apabila merasa menjadi korban, itu silakan datang ke pihak kepolisian, kemudian membuat aduan secara tertulis. Nah, dari aduan itu harus diterangkan secara jelas apa yang terjadi padanya, kemudian kerugian apa yang dialami, kapan terjadinya. Nah, dari aduan itulah kita akan memulai sebuah penyelidikan. Nah, dari penyelidikan itu baru kita dapat menentukan apakah ini dapat ditangani sebagai sebuah tindak pidana ataukah ini kelalaian dari nasabah tersebut.
Oke. Baik, terima kasih Pak Purbo. Mungkin sekarang kita ke Bapak Angga ya Pak. Pak Angga, mungkin secara pengalaman seperti itu, bagaimana sih hukum di Indonesia ini dalam melindungi nasabah, terutama ketika mengalami kerugian dari kejahatan IT seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Purbo selaku Kasat Reskrim Polresta Surakarta mengenai bagaimana sistem pidananya. Nah, artinya dalam hal ini secara tidak langsung apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Dea itu sudah terjawab. Bagaimana apakah ada perlindungan hukum yang diberikan bangsa Indonesia ini untuk nasabah? Nah, artinya begini, perlu kita pahami dahulu terkait regulasi. Regulasi dalam hal ini adalah dalam suatu perkara yang seperti yang akan kita angkat hari ini itu apakah ini murni dari sistem dalam artian ini adalah kelalaian dari pelaku kegiatan usaha bank, atau ini justru dilakukan oleh sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang memanfaatkan atas kegiatan usaha tersebut. Nah, sangat jelas ketika berbicara tentang transaksi elektronik, maka ada beberapa pasal-pasal yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan laporan kepolisian. Salah satunya adalah pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ini perlu dicatat ini. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Nah, di situ menyatakan bahwasanya bahwa setiap orang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Purbo tadi, ketika itu dilakukan secara scammer atau scamming, itu maka dapat dijuntukan juga pasal 30 junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tentunya ini hukumannya lebih berat. Nah, dari sisi lex spesialis mungkin pasal-pasal tersebut yang dapat digunakan. Konvensionalnya pendirian seperti itu. Oke. Baik, Mas Angga, tadi Anda tercatat pernah menangani kasus seperti ini kalau tidak salah. Mungkin bisa Anda ceritakan pengalaman yang Anda tangani tersebut, mulai dari kasusnya kemudian penyelesaiannya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Gilang. Memang benar kami sempat pernah menjadi penasihat hukum atau kuasa hukum dari seorang klien masyarakat umum yang kebetulan sebenarnya dananya ini tidak begitu besar, hanya berkisar 50-80 juta. Tetapi efek dari dana yang tidak bisa cair ini kemudian berdampak kepada tidak jadinya hajat atas klien kami. Artinya pada yang dijanjikan pada salah satu, ini kebetulan yang satu ini koperasi, yang satu dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Nah, di case tersebut ada di Kota Karanganyar. Nah, koperasi tersebut menjanjikan kepada klien kami untuk adanya simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini bisa diambil dalam tempo yang sudah disepakati antara klien kami dengan si KSP tersebut. Nah, kemudian singkat cerita ketika tiba waktunya untuk pencairan itu yang jauh sebelum hari penarikan itu sudah dikonfirmasikan kepada koperasi tersebut bahwasanya tujuan untuk diambil itu memang untuk digunakan sebagai modal untuk melakukan menikahkan seorang putrinya. Nah, ternyata ketika H-7 ketika hajat itu mau berjalan, ternyata uang itu tidak bisa diambil. Katanya sistemnya itu tidak bisa untuk pencairan atas apa yang disimpan di situ. Nah, disitulah kemudian terjadi kemunduran pembayaran. Kurang lebih pada saat itu kita mampu menyelesaikan secara preventif, kebetulan tidak sampai ke ranah meja hukum, kita bisa menyelesaikan secara preventif, kita temui semua pimpinan koperasi simpan pinjam tersebut, kita lakukan audiensi, kita sampaikan bukti-bukti yang sudah kita temukan, kita inventaris, kemudian kita sampaikan di situ bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi pelanggaran daripada koperasi tersebut. Salah satunya adalah
koperasi ini sebenarnya bukan koperasi yang berbentuk sebagai simpan pinjam atau yang boleh melakukan kegiatan usaha keuangan, karena koperasi ada beberapa produk tertentu yang harus dilengkapi oleh koperasi ketika dia melakukan kegiatan usaha semacam kegiatan usaha yang dilakukan perbankan. Nah, salah satunya adalah harus mempunyai izin khusus. Nah, hasil dari situ akhirnya setelah kita melakukan penjelasan tersebut, akhirnya mereka dari koperasi itu meminta waktu 7 kali 24 jam untuk melakukan pencairan itu, dan alhamdulillah selesai. Oke, berarti dananya bisa dikembalikan ke nasabah. Itu kasusnya di koperasi ya, Mas Angga? Di koperasi. Oke, baik. Ya, kita akan sapa terlebih dahulu, ada pakar telematika KRMT Roy Suryo. Mas Roy, selamat sore, apa kabar? Audionya mohon maaf masih di-off-kan. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Don Sewu baru gabung, baru selesai acara, langsung moga-moga tidak terlalu terlambat. Moga-moga sehat semuanya. Moga-moga uangnya tidak hilang semuanya. Ya, Oke. Ya, Mas Roy. Silakan dilanjut. Saya monitor dulu. Moga dilanjut. Oke. Ini sudah bergabung AKP Purbo dan juga pengacara dari Pradi Solo, Mas Angga. Roy. Ya. Mungkin kita sedikit langsung saja memintakan pendapat dari Mas Roy, karena tadi untuk dari pihak kepolisian dan juga pengacara sudah menyampaikan pendapatnya. Mas Roy melihat situasi atau kasus-kasus semacam ini seperti apa, Mas Roy? Ada nasabah kehilangan uang di bank dan banyak sekali. Baik, saya boleh nanti di open sharingnya ya. Jadi saya ada 1-2 slide yang ingin saya sampaikan gitu supaya saya bisa sharing materi. Nah, oke, sudah dibuka. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya semua itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam yang bisa terlibat ya. Jadi artinya tetap kunci orang dalam itu penting. Nah, makanya teknologi itu juga bikin kita mudah, tapi kita juga bisa kehilangan. Nih sedikit saya buat referensi kita bersama. Jadi judul kita kan uang di bank tiba-tiba raib, nasabah bisa apa. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini kan, ini saya lewatin aja. Sekarang ini kan dunia itu kan sudah sedemikian mudah, sedemikian canggih gitu ya. Jadi artinya dengan sedemikian mudah kita melakukan aktivitas seperti ini itu bisa di mana saja, bisa di sekolahan, bisa di kantor, bahkan juga bisa di kafe. Nah, ini semua tidak mungkin ada tanpa adanya kemajuan teknologi, ya gitu. Jadi artinya ini sebagai pengantar dulu. Teknologi itu kan sekarang orang bilang sampai ke 4.0. 4.0 itu yang paling penting apa? Yang paling bawah. Semua tidak lepas dari cyber fisik, semua tidak lepas dari Internet of Things. Jadi artinya aktivitas kita itu tidak bisa lepas lagi dari dua ini. Nah, ini yang membuat kita mudah, tapi juga bisa membuat kita terjerat ya gitu. Karena industri 4.0 itu semua serba terkonek yang menjadikan kita bisa ada permasalahan. Nah, ini poinnya ada di sini. Era informasi itu membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan, timbul peluang baru dalam segala hal yang positif, tapi juga yang bawah. Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan perangkat legal untuk mencegah new crime, fraud, dan negative externality. Fraud itu apa saja? Nah, sekarang ini yang kita bahas ya gitu. Barusan misalnya di Solo, khususnya di Solo, nasabah milik MyBank itu hilang. Untung yang di Solo itu 72 juta, nggak seperti 22 miliar yang ada di Jakarta ya, meskipun banknya sama ya gitu. Jadi faktanya uang nasabah MyBank modusnya memalsukan data. Siapa yang bisa memalsukan data? Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Artinya adalah posisi nasabah di sini itu memang cukup lemah ya gitu. Meskipun ada klausul MyBank itu akan ganti uang nasabah, itu yang Winda itu. Tapi seberapa besar yang diganti? Kalau misalnya terdapat kelemahan pada sisi nasabah, ini yang penting ya. Kalau terdapat kelemahan, misalnya kayak kasus Winda itu yang ada di Jakarta ini. Kasus Winda itu dia nggak pernah ngecek tabungannya, bukunya dibawa orang lain, ATM-nya bahkan dibawa ayahnya. Nah, ini kan sebenarnya ya sama saja dengan kita punya rumah, tapi kunci rumahnya kita serahkan ke orang lain. Meskipun orang lain itu keluarga kita sendiri atau uang ayah kita sendiri, tapi kan ya ternyata dia ada hubungan dengan misalnya kepala cabang dari MyBank yang sudah ditetapkan tersangka. Demikian juga misalnya
muncul kemudian belaan dari pihak banknya. Banknya tidak bisa ganti 100% karena ada kesalahan nasabah. Nah, ini yang penting. Kesalahan nasabah itu jangan sampai kemudian itu terjadi. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa tips ini karena waktunya saya tidak panjang ya. Jadi kejahatan itu kan termasuk juga kejahatan cyber, termasuk juga malware atau illegal access. Illegal access itu bisa terjadi karena kecerobohan kita sendiri, ini yang penting. Bisa juga karena ada bantuan orang dalam. Nah, kalau ada bantuan orang dalam, ini yang repot ya. Contoh-contohnya seperti ini, Mas Danbak dan juga teman dari law office dan juga dari kepolisian ya. Sekarang ini di samping perangkatnya makin canggih, kalau kita tidak canggih, pencurinya yang lebih canggih. Jadi mereka bisa memanfaatkan segala hal ya. Hari ini misalnya ada hoax tentang sebuah paket makanan gratis dari sebuah rumah makan KFC ya gitu. Kalau kita masuk ke situ, kita malah bisa tercuri data-data kita. Karena itu namanya phishing ya. Phishing itu bisa dia mengambil data-data kita. Kalau orang sekedar pengen dapat makanan ya akan juga ke sana. Termasuk juga ini contoh kasus beberapa tahun yang lalu ketika sebuah bank itu dipalsukan domainnya. Jadi ada klik BCA palsu. Orang dapat alamat, dia tidak memperhatikan domain. Ini penting ya, domain itu penting. Jadi kalau bank itu bank MyBank misalnya, ya harus mybank.co.id. BRI harus bri.co.id, BNI harus bni.co.id. Kalau seperti hari ini KFC tapi domainnya bukan KFC klub, nah itu kita harus hati-hati seperti kasus Bank BCA ini. Demikian juga yang tradisional. Nah ini banyak ini di kota-kota seperti di Solo, di Jogja. Itu kalau hati-hati ini masih kasus BCA. Yang berikutnya yang tradisional. Kalau kita tahu-tahu di ATM, ya kemudian kartu kita macet atau seret masuknya, mungkin di dalam lubang ATM itu ada yang buat menghambat kartu kita. Nah, contohnya kayak gini. Ada yang buat menghambat kartu kita. Jadi menghambat kartu kita sehingga kartu kita tertelan. Setelah kartu kita tertelan, kemudian di luar kita dipaksa atau mungkin juga tadinya ada kamera tersembunyi, ini ada kamera tersembunyi, ini taruh di sini, bisa mengintip PIN kita bisa tercuri. Nah, kalau ini yang terjadi, maka bank tidak bertanggung jawab juga. Karena dianggap itu nasabah lah yang mengalami kecerobohan. Alat ini sekarang banyak ya, alat untuk melakukan skimming ini namanya, itu juga banyak beredar di mana-mana. Nah, poinnya apa yang ingin saya sampaikan? Kita memang harus hati-hati, karena poinnya adalah data kita juga jangan mudah kita sebar. Ini yang sekarang mudah terjadi. Orang ditanya, kemudian kartu kreditnya ditampilkan, di situ ada, di balik kartu kredit itu ada namanya 3 digit yang disebut sebagai kode verifikasi. Nah, itu juga ikut disebarkan. Ini kalau kode verifikasi ikut disebarkan, repot kita. Maka ini bisa berakibat nanti uang kita juga bisa tercuri. Nah, apakah ini kejahatan yang lain ya. Kalau ini sebagai supaya nggak stres saja. Orang di internet itu kan juga sekarang kejahatannya macam-macam. Tapi ini yang sudah lewat, yang baru hit sekarang yang ini. Yang sampai 74% ini sekarang yang hit. Nah, ini ya. Tapi kita nggak bahas ini hari ini. Ini mungkin kita bahas lain waktu ya. Kita bahas kehilangan uang yang lain. Nah, berbagai bentuk sekarang pelanggaran data pribadi itu juga terjadi. Ya gitu. Jadi artinya hati-hati. Yang penting sekarang, kenapa kita harus hati-hati? Karena secara teknologi saya bicara tadi dari awal itu terjadi. Di luar negeri, cybercrime law itu sudah utuh ya, sudah lengkap. Di Amerika, kemudian di European Council, itu sudah ada perlindungan terhadap data pribadi. Saya harus bilang, faktanya di Indonesia, meskipun ada KUHP, ada undang-undang lex specialis, tapi belum ada perlindungan yang benar-benar bisa melindungi nasabah. Jadi, meskipun ada undang-undang perpajakan, sampai perbankan, telekomunikasi, tapi kalau kemudian terbukti nasabahnya itu yang kemudian mengalami kecerobohan, ya, maka tidak bisa kemudian dilindungi begitu saja. Nah, ini akan menjadi kajian hukum cyber berikutnya. Karena luang lingkupnya menjadi luang lingkup cybercrime. Cybercrime itu berbatasan antara hukum fisik, hukum fakta, dengan hukum maya. Dan sayangnya, ketentuan undang-undang di Indonesia meskipun sudah banyak ya, sekali lagi undang-undang terkait, undang-undang tentang utama, tapi memang kalau untuk perlindungan nasabah, khususnya bidang perlindungan data pribadi, kita belum lengkap. Nah, jadi kesimpulannya apa yang ingin saya sampaikan? Dengan gambaran itu tadi, saya hanya bisa berpesan, hati-hati, ya gitu, hati-hati. Karena meskipun kepolisian, saya salut, saya hormat, sekarang kepolisian sudah bisa
cepat sekali melakukan akselerasi teknologi terhadap hal ini. Ini gambaran 20 tahun yang lalu ketika Polda Jogja, Polda DIY itu belajar atau memiliki internet untuk pertama kalinya dengan cepat. Sekarang sudah semua Polda termasuk juga di Solo melakukan, karena kalau nggak cepat, kalah cepat sama para pedagang kaki lima ini yang mereka punya website ya gitu, mereka punya alamat. Nah, intinya apa? Intinya kata kuncinya hati-hati. Dan karena apa? Karena kehidupan kita tuh mengalir ya, kayak Charles Darwin ini ya. Dulu kita dari yang berhasil merangkak, berdiri, tegak, terus kita bisa pakai komputer, tapi akhirnya ujung-ujungnya sebelah kanan. Ya sebelah kanan setelah pakai komputer, setelah pakai tab ya nggak beda jauh Mas Mbak dengan yang paling kiri itu kan posisinya sama. Nah, jadi intinya begini. Intinya adalah bahwa semua itu kembali kepada kita. Ya gitu. Apa hak dan juga perlindungan yang didapatkan nasabah? Belum banyak. Jadi artinya kita harus benar-benar hati-hati. Kalau dikasih fasilitas oleh bank, kalau memang kita tidak yakin dengan fasilitas itu, ya nggak usah terlalu banyak dipakai. Kasus Winda itu semua opsinya dia dibuka, internet bankingnya dibuka, iBankingnya dibuka, SMS bankingnya, tapi dia tidak pegang. ATM-nya saja dia nggak pegang, kan aneh gitu. Jadi artinya kalau itu kejadian kehilangan, ya kasihan polisinya. Polisi yang kemudian harus bersusah payah untuk mengejar dari kecerobohan atau maaf kalau saya bilang kebodohan dia sendiri. Itu kata pembukanya, Mas. Apalagi kalau dengan tambah orang bank, orang internal bank yang ikut terlibat. Nah, kalau orang internal bank itu terlibat ya sama saja dengan kita ngasih kunci kepada orang yang tidak kita kenal. Itu kira-kira sebagai awal diskusi. Ya, Mas Roy, terima kasih. Kemudian sedikit, sebenarnya data apa saja sih yang dibutuhkan pelaku kejahatan IT seperti ini sehingga dia bisa menguasai akun mobile banking seseorang seperti itu? Ya. Kasus yang terjadi pada wartawan senior juga yang pemilik grup Bintang Indonesia ya waktu itu adalah begini. Awal tahun yang lalu beliau pergi ke luar negeri, ke Australia. Nah, data apa yang diperlukan? Tadi pertanyaan Mbak itu. Sekarang kita ini disadari atau tidak, Mbak, Mas, dan semua yang mengikuti webinar kali ini, kita semua terkoneksi. Dulu sih enggak. Dulu kita kehilangan ATM nggak masalah, karena ATM tidak terkoneksi. Nah, sekarang kalau kita kehilangan handphone, otomatis handphone itu juga menjadi password bagi kita. Jadi kalau nomor itu hilang, kayak senior Pak Ilham Bintang itu, waktu yang kehilangan, handphonenya di-hack dengan KTP palsu, orang dengan KTP palsu buka menerbitkan nomor barunya kemudian otomatis setelah kita aktifkan kan on. Begitu on, semua data-datanya masuk ke dalam nomor itu, aktivasi perbankingnya masuk. Jadi karena semua terkoneksi, seperti tadi 4.0 tadi, semua terkoneksi, satu nomor handphone saja kita hilang, otomatis kita bisa terambil semua. Nah, tips saya memang, kalau ini sebagai tips ya, kita memang batasi akses kita. Jangan kemudian kita menggunakan satu nomor untuk semua kegiatan. Apalagi pakai satu password, Mbak, untuk semua akun kita. Nah, kita pas ada phishing kayak KFC hari ini, ada phishing kita ditawari, terus kita ditanya password, terus kita masukkan password yang biasa kita masukkan. Nah, sudah, passwordnya sama, ternyata dengan password Yahoo-nya juga sama, password Google-nya juga sama, ya otomatis data kita semua terbuka. Jadi simple saja. Nomor handphone kita kecuri, apalagi NIK dari KTP kita kecuri, udah semuanya bisa terbuka, dan itulah akibat dari kecanggihan teknologi yang membawa kita justru bisa menjerat kita sendiri. Oke. Baik, terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas Roy. Ya, saya minta tanggapan dari AKP Purbo. Tadi disampaikan Mas Roy intinya harus hati-hati seperti itu. Mungkin Mas Roy dari pengalaman menangani dari Pak Purbo dalam menangani kasus-kasus semacam ini, kelalaian apa yang dilakukan masyarakat, dan mungkin bisa dijelaskan juga mengenai tren kejahatan dari tahun ke tahun ini seperti apa? Iya. Ya, baik. Sebelumnya saya izin menyapa Pak Roy Suryo dulu. Izin, Bapak. Salam hormat dari Solo, Bapak. Ya. Jadi gini Mas Gilang, memang kalau kita berbicara untuk tindak pidana itu ya, itu semua kan bergantung dari niat jahat, kemudian perbuatannya. Nah, kalau dulu itu kan ada istilah, kalau kita kejahatan terjadi karena niat dan kesempatan. Nah, itu kalau dulu itu
ada sebuah istilah seperti itu, dan itu sangat relevan juga sampai sekarang menurut saya. Mungkin perlu saya sampaikan di sini langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan atau pencegahan apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita tentunya jangan mudah memberikan data pribadi kita. Data pribadi tadi sebagai contoh NIK atau KTP, kemudian kode PIN, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan rahasia yang biasanya kalau kita mengaktifasi sesuatu itu kan ada pertanyaan rahasia. Sebagai contoh, nama ibu, nama kecil, nama hewan peliharaan. Nah, itu kadang kita tuh tidak sadar memberi kepada orang lain pertanyaan-pertanyaan rahasia itu, sehingga itu menjadi pintu awal untuk membuka data kita. Kemudian kita juga jangan meminjamkan ATM maupun handphone yang telah didaftarkan dalam mobile banking kepada orang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Roy Suryo, ternyata nasabah tersebut ATM-nya dipegang oleh orang lain, walaupun itu dalam lingkup keluarganya sendiri. Kan kita tidak tahu apakah mungkin keluarga itu teledor juga memberikan ATM kepada orang lain lagi. Nah, itu menjadi sebuah modus sendiri, akhirnya itu masuk terjadinya sebuah kejahatan sendiri. Kemudian handphone juga tidak sadar kita di tempat umum ada orang yang seolah-olah butuh komunikasi dengan saudaranya, kemudian meminjam handphone kita. Karena kita berprasangka baik terhadap orang tersebut, kemudian kita meminjamkan handphone kita, seolah-olah orang tersebut menghubungi saudaranya, padahal dia mengotak-atik apa menjadi data pribadi kita di handphone kita. Itu juga menjadi salah satu modus. Kemudian jangan memberikan kode OTP kepada siapapun. Yang berikutnya adalah kita harus secara kontinu mengganti PIN atau password secara berkala. Apapun itu, baik password yang berkaitan dengan perbankan kita atau password yang berkaitan dengan sosial media kita. Nah, itu juga bisa menjadi modus atau pintu masuk terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian, kita juga harus lebih berhati-hati apabila ada notifikasi atau pesan masuk yang berkedok hadiah atau penawaran. Ya. Kalau memang kita tidak merasa mengikuti undian sesuatu, logikanya tentunya kita tidak mungkin menjadi pemenang. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat. Hari ini itu terjadi, Pak Purbo. Hari ini itu terjadi iming-iming dari sebuah rumah makan. Setelah kita masuk, phishing itu isinya, Pak Purbo. Lanjut. Nah, itu. Jadi masyarakat tentunya harus hati-hati. Kalau merasa tidak mengikuti undian sesuatu, tentu tidak mungkin dia sebagai sebuah pemenang. Atau kalau misalnya dihubungi sebagai sebuah pemenang, bisa menghubungi aparat kepolisian terlebih dahulu untuk mengecek apakah benar adanya undian seperti ini. Nah, nanti kan akan ditindaklanjuti untuk cari kebenarannya. Kemudian laporkan segala bentuk penipuan kepada pihak yang berwajib. Ya, ini yang sering saya perhatikan kalau di sosial media, orang itu menjadi korban tindak pidana atau mengetahui adanya sebuah kejahatan, tapi tidak lapor pada pihak berwajib, tapi lapornya ke sosial media. Nah, kemudian setelah berlarut-larut, setelah sekian lama, baru dilaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwajib baru tahu. Akhirnya kan itu akan semakin memutus langkah kita untuk mencari para pelaku kejahatan tersebut. Kemudian tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Mas Angga terkait dengan koperasi dan asuransi. Jadi mungkin ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, koperasi, asuransi itu kalau kita katakan kategorikan sebagai industri keuangan non-bank. Nah, sementara untuk saat ini sudah ada lembaga yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menangani terkait industri keuangan non-bank. Tapi tidak masalah ketika masyarakat mungkin melaporkan itu kepada pihak kepolisian, tentunya nanti pihak kepolisian akan menerima dan akan melakukan gelar awan untuk menentukan apakah itu masuk ranah dari kepolisian atau ranah dari OJK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purbo. Dan kita sekarang ke Mas Angga. Ya. Oke. Mas Angga, mungkin sebuah pertanyaan, mana sih yang lebih diuntungkan terkait kasus seperti ini ya? Nasabah atau bank seperti itu, karena seperti dikatakan Mas Roy tadi bahwa di negara kita belum ada regulasi yang memadai terkait melindungi data nasabah seperti itu. Oke.
Terima kasih sebenarnya. Selamat sore Pak Roy. Sore, Mas Angga. Selamat hormat. Jadi begini Mbak Dea, artinya begini, terkait siapa yang diuntungkan, tentunya dalam perkara seperti ini tidak ada yang merasa saling diuntungkan. Karena begini, perlu kita pahami di yang sisi diuntungkan penasihat hukum, Mas. artinya begini, kami lanjutkan. Artinya begini, bank ketika dalam melakukan kegiatan usahanya, dia berprinsip adalah bisnis trust atau bisnis kepercayaan. Nah, artinya ketika dia sengaja untuk membuat atau menciptakan sistem yang kemudian mampu untuk menciptakan sebuah perkara yang kemudian menyeret namanya usahanya dia, otomatis kepercayaan inilah yang akan menjadi bumerang buat dia, sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan nama baik dari korporasi tersebut. Nah, yang kemudian di sisi nasabah pun juga tidak akan merasa diuntungkan. Ketika seorang nasabah itu melakukan simpanan ke bank, otomatis mindsetnya adalah bagaimana caranya uang tersebut bisa bertambah. Nah, menarik ketika tadi dari pernyataan Pak Roy itu yang menyampaikan bahwasanya secara regulasi itu sudah ada, tetapi belum dimaksimalkan. Nah, artinya ada beberapa lembaga yang ini tidak termaksimalkan. Satu, seperti OJK yang disampaikan sama Pak Kasat Reskrim Solo tadi, menyatakan bahwasanya OJK ini punya kewenangan untuk pengawasan. Nah, apakah yang jadi masalah adalah apakah OJK juga bisa menjadi penyidik khusus? Nah, ini yang perlu dikaji bersama. Sebab ada pandangan terkait pidana bank, itu ada dua pandangan atau sering di teman-teman pengacara itu menyatakan bahwasanya di pidana bank itu ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah pidana perbankan dan pidana di bidang bank. Nah, ketika pidana perbankan ini harusnya ini otoritasnya ada di OJK. Nah, ketika pidananya di bidang bank, oke, ini masuknya ke ranah kepolisian. Nah, terlepas dari itu ada satu lagi lembaga yang sebenarnya bisa menjadi sirkulasi atau bisa menjadi benteng awal lah agar ini tidak bisa perkara-perkara seperti ini tidak berkelanjutan, yaitu LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga-lembaga ini sebenarnya diciptakan untuk benteng daripada perlindungan konsumen, iya, perlindungan sisi penyelenggara jasa juga iya. Nah, artinya di situ LPS itu di situ sebagai penjamin, dia dibayar si bank sebagai pelaku usaha membayarkan premi untuk melindungi simpanan-simpanan dari nasabahnya. Nah, ketika simpanan-simpanan yang kemudian tidak bisa dicairkan, kemudian bisa hilang, nah harusnya sirkulasi pertama ini yang harus bisa dipelajari atau diberikan informasi atau kita mencari inventaris informasi itu kedua lembaga ini dulu lah setidaknya, OJK sama LPS. Benar tidak bank-bank tersebut itu dijamin oleh LPS yang pertama. Yang kedua, bagaimana track record bank ini di kacamatanya OJK, kan seperti itu. Nah, ketika memang mohon maaf, misal katakanlah korporasi A, bank A ini ternyata track record-nya ini sangat buruk di kedua lembaga ini, otomatis ini masuk ke pidana perbankan tadi. Tinggal pilih saja apakah ini suatu kegiatan yang berkelompok ataukah justru secara keperdataan ini merupakan sebuah instruksi pimpinan yang ini hanya sebatas kedok saja, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh koperasi maupun asuransi bodong, karena modusnya seperti itu. Kira-kira begitu Mbak Dea sama Mas Gilang. Oke, Mas Angga sedikit. Menurut Mas Angga, apakah perlu pembuatan regulasi yang lebih baik lagi? Karena kan kalau dilihat dari pelayanan nasabah, ini kan sudah diatur di Bank Indonesia ya, dalam nomor 16 tahun 2014 terkait pelayanan nasabah seperti itu. Jadi begini, yang menjadi rancu adalah konsep awal hubungan perbankan dengan nasabah ini sebenarnya kan hubungan keperdataan. Okay. Konsep awalnya kan seperti itu, karena setiap ada transaksional, di situ kan ada perjanjian. Nah, awalnya kan kegiatan usaha ini berupa sebuah lingkup keperdataan. Nah, kemudian berjalannya perkembangan waktu ini, lahirnya bisa menjadi tindakan kriminal yang berbasis teknologi, terus kemudian yang paling sering adalah scammer dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang perlu kita maksimalkan adalah terkait punishment untuk pelaku kegiatan usaha. Ya, ini yang masih ambigu. Iya benar OJK ada, iya benar LPS ada. Tetapi ketika nasabah ini dirugikan, bagaimana perlindungannya? Iya, perlindungan konsumen itu ada. Tetapi kalau di Solo, di mana kita mau
mau melaporkan kesalahan atau perlindungan konsumen. Tidak ada. Ya ini yang menjadi masalah. Kalau teman-teman yang ada di kota, saudara-saudara kita yang ada di kota, itu sangat jelas semua regulasinya ada. Tetapi kalau untuk di kota-kota kecil, di kota-kota yang mungkin masih minim keilmuan internetnya, ya ini yang menjadi masalah. Mereka mau mengadu ke siapa? Informasi tidak ada. Nah inilah yang menjadi tugas bersama untuk saling menyadarkan, untuk saling mendewasakan antar apakah itu baik di teman-teman kepolisian maupun teman pengacara maupun teman akademisi, sama-sama untuk mengedukasi masyarakat umum bagaimana caranya biar ini tidak terjadi ke siapapun. Sadar atau tidak sadar ini dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Bahkan saya sendiri sempat menjadi korban. Ada satu bank swasta, bank BUMN lah, itu pada saat kebetulan saya menggunakan m-banking. Nah di situ dalam jangka waktu 2 menit ada 2 kali transaksi yang tidak saya lakukan. Nah ketika saya melakukan somasi kepada bank tersebut, penjelasannya adalah nomor saya ganda, nomor handphone saya ganda. Nah artinya mobile banking saya ini nomor saya ini dipakai untuk 2 mobile banking. Nah artinya ketika ada sirkulasi yang bisa menselektifkan untuk kartu handphone atau provider yang kita gunakan, harusnya tidak bisa dong satu nomor ini bisa aktif untuk 2 nomor. Logikanya kan seperti itu, tapi faktanya saya mengalami sendiri. Begitu Mbak Dea. Ya, terima kasih. Mas Roy ya, bisa. Ya. Mas Roy mungkin bisa menanggapi. Jadi bagaimana sebetulnya bank ini menjaga data, kemudian menjaga keamanan dari nasabahnya, Mas Roy? Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Angga tadi betul sekali ya. Memang benar-benar harus hati-hati karena sekarang seperti juga sekarang mungkin kita kerap menggunakan WhatsApp, menggunakan WA. WA itu bisa sekarang banyak sekali WA itu disalahgunakan untuk misalnya penipuan, tiba-tiba kita dianggap kita tuh sedang kecelakaan, minta transfer dan lain sebagainya. Karena apa? WA itu bisa aktif dari semua devices. Satu nomor WA bisa diaktifkan dari handphone, bisa diaktifkan dari laptop, bisa diaktifkan dari gadget yang lain dengan cara notifikasi ke nomor awal yang bersangkutan. Masalahnya kalau nomor awal yang bersangkutan itu kemudian sempat diduplikasi, sempat dihack, ya itu yang mungkin teralami seperti Mas Angga atau dialami Pak Ilham Bintang beberapa waktu yang lalu. Jadi nomor aslinya itu sudah diduplikat dulu. Ketika sudah diduplikat, ketika ada notifikasi yang masuk, otomatis handphone cloningannya itu duplikatnya itu otomatis nyala dan bisa di-oke dari situ, otomatis jalan. Nah ini makanya tadi dari Pak Pur tadi betul juga. Ya salah satu tips juga. Sering-sering kita kemudian mengupdate password, asal jangan lupa passwordnya. Karena punya password lupa Pak Pur passwordnya. Jadi itu kan yang sering dialami. Orang keseringan ganti passwordnya sendiri lupa. Meskipun sekarang seperti Google itu juga menyediakan fasilitas untuk remind, untuk mengingat itu kalau kita lupa terpakai password yang lama, dia bilang ini pernah loh dipakai atau kita dikasih komunikasi. Nah sekali lagi supaya tidak terjadi Mbak Dea, Mas dan juga tadi yang disampaikan Pak Angga itu adalah ya kita memang harus berhati-hati betul terhadap layanan kita, aktif untuk selalu mengecek ya rekening kita lah gitu. Meskipun ya mungkin kita sadar wah kalau nggak ada masuk kan buat apa dicek, tapi ada gunanya. Siapa tahu ada yang mengutil dikit-dikit ya karena mengutil ratusan rupiah. Kalau sekian kali utilnya itu sudah banyak juga ya gitu, apalagi nambahnya sangat banyak. Maka karena tadi yang saya sampaikan hukum kita itu belum sepenuhnya bisa menjamin. Nah ini akan kerepotan. Petugas kepolisiannya akan repot nanti karena hukum kita belum bisa menjamin seluruh. Apalagi kalau nasabahnya dianggap ceroboh ya gitu. Saya yakin Pak Angga nggak ceroboh, tapi kalau kasus kayak Winda itu jelas dia ATM-nya dititipkan ayahnya, yang masukkan duitnya juga ayahnya. Ternyata ayahnya punya komunikasi, punya bisnis dengan TSK kepala cabang MyBank Cipulir yang ada, dan ternyata MyBank-nya itu kepala cabangnya dia buka juga, jadi dia bikin bank dalam bank, yaitu kejahatan perbankan. Dia bikin bank dalam bank, kemudian dia store ke ayahnya si Winda itu melalui bank lain, jadi melalui BCA. Jadi kalau sudah gini caranya itu memang betul ada, dan kejahatan perbankan ini sebagai konklusi saya, kejahatan perbankan ini bukan yang baru kok. Dulu di tahun 80-an, 80-90-an, sebelum ramai teknologi yang sudah canggih kayak gini,
Dulu ada orang namanya Rudy Dempsey ya. Rudy Dempsey itu mantan karyawan di sebuah bank pemerintah. Itu bisa mentransfer nasabah-nasabah dia di bank tersebut dari komputer yang ada di Amerika waktu itu. Jadi dia sudah keluar dari bank, tapi passwordnya di bank itu, password supervisornya itu tidak diganti oleh penggantinya. Jadi kalau di bank kan kita sering dengar kalau kita ke teller itu kadang-kadang tellernya bilang super itu artinya dia memanggil kepala cabang atau seorang supervisor di situ, jadi dia supervisor untuk otoritas. Nah, kalau orang yang mengendalikan otoritas itu adalah orang yang terlibat di dalam kejahatan, nah seperti kasus juga mungkin itu yang melakukan ada orang dalam, ya repot kita terus terang, karena kita harus percaya betul pada bank, tapi kalau memang kita tidak di bank itu ternyata pelakunya juga ikut terlibat, ya ini namanya kejahatan perbankan sudah terjadi. Maka sekali lagi pesan saya, hati-hati betul, sering-sering cek, dan kalau perlu kita jangan semuanya kita taruh kayak Winda itu kan, dia taruh semuanya di bank, padahal OJK sendiri tidak menjamin simpanan di atas 2M. Kalau dia misalnya bagi-bagi aja, maka dia akan terjamin di sini nggak sampai 2M, sini nggak sampai 2M, mungkin dia 10 tempat, maka otomatis kalaupun ada kehilangan, dia hanya kehilangan 10% dari uangnya. Itu kira-kira, Mbak Dea. Oke. Ya, Mas Roy, kemudian terkait penanganan kepolisian, sebenarnya menurut Mas Roy sendiri sudah secanggih apa kepolisian kita dalam membekuk pelaku kejahatan cyber ini? Oh, teman-temannya Pak Purbo ini udah canggih, ya gitu. Jadi artinya polisi itu sebenarnya sekarang sudah dibekali dengan pengetahuan unit cybercrime, terutama teman-teman saya di unit cybercrime itu sudah cukup canggih ya. Tapi sayangnya memang kadang-kadang kecanggihan apa yang dilakukan oleh kepolisian itu kemudian tidak terdukung oleh perangkat yang ada, perangkat hukum yang ada. Jadi misalnya kepolisian sudah mau menjerat ini, ternyata ada undang-undang lain yang bisa kemudian, apalagi kalau nasabahnya misalnya atau pelakunya itu memiliki lain, ini maaf ini saya sebut, memiliki misalnya kuasa hukum yang juga canggih ya. Canggih itu artinya pintar juga menggunakan pasal-pasal dan juga malah nanti bisa dibalik, malah kepolisian akan ada kesulitan di situ. Saya percaya sebenarnya secara teknologi dimungkinkan, Mbak. Itu sekarang tinggal bagaimana kemudian kooperatifan dari nasabah yang bersangkutan. Kalau jujur hari ini kan apa yang bisa dilakukan nasabah? Ya nasabah harus kooperatif, dia harus jujur mengemukakan apa yang dia lakukan gitu. Dan dia harus benar-benar hati-hati. Yang kata kunci yang pertama itu yang penting hati-hati. Hati-hati, kemudian dia sadar betul fasilitas apa yang dia gunakan. Kalau perlu dia sampaikan kepada banknya, kalau memang dia tidak pernah menggunakan mobile banking, ya nggak usah dibuka mobile bankingnya. Bahkan sampaikan kepada banknya, ini hanya saya buka untuk SMS banking, tapi untuk internet banking atau mobile banking tidak. Jadi kalau ada apa-apa, tolong saya dinotifikasi. Nah itu akan menjamin keamanan dan tidak membuat repot yang lain. Ya, jadi saya percaya Mbak, moga-moga teman-teman di DPR juga segera kemudian mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen. Nah kalau perlindungan data konsumen itu sudah ada, saya dulu ikut menyusunnya ketika saya masih di Dewan, itu sebenarnya sudah masuk prolegnas, tinggal diteruskan saja. Apa yang dialami Mas Angga, apa kesulitan yang dialami Pak Purbo dan kawan-kawan, apa yang dialami OJK, itu tidak harus repot sekarang, karena perangkatnya jelas seperti di European Council dan seperti di Amerika tadi. Oke, baik. Untuk Pak Purbo mungkin bisa memberikan tanggapan. Adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi kepolisian ketika menghadapi masalah seperti ini? Ya. Ya baik, terima kasih. Saya sangat sependapat sekali dengan Pak Roy Suryo tadi. Jadi memang kejahatan itu pada dasarnya berkembang mengikuti dengan perkembangan masyarakat. Gitu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana dengan perangkat-perangkat penegak hukumnya, bagaimana dengan aturan-aturan yang kemudian mengikat di dalamnya. Apakah juga berkembang pesat sesuai dengan perkembangan kejahatan, ataukah masih terkendala dengan adanya regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang semakin tumpang tindih. Nah, itu kadang juga menjadi sebuah kendala. Kemudian yang kedua, masyarakat kadang bertanya, kenapa sih Pak kalau dalam penanganan pidana itu kok butuh waktu yang lama? Nah, semua itu semata-mata kita untuk mencari, membuktikan yang pertama ada atau tidaknya sebuah tindak pidana. Yang kedua, pelakunya. Kita juga butuh memastikan siapa yang menjadi pelaku. Nah, tentunya semua itu kita formulasikan
sehingga perkara tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat penyidikan, tetapi juga dapat dilanjutkan di tingkat penuntutan, dapat dilanjutkan di tingkat pengadilan, dan dapat diputuskan. Itu yang kemudian masyarakat bertanya kenapa membutuhkan waktu. Dan masing-masing tipe kejahatan itu tentunya memiliki keunikan atau kesulitan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, masalah perbankan ini, tadi saya sampaikan di awal, kita tidak hanya berbicara regulasi atau aturan dari satu lembaga saja, tapi beberapa lembaga, termasuk regulasi-regulasi yang ada di perbankan atau birokrasi-birokrasi yang terkait dengan kelembagaan lain. Seperti itu. Baik. Ya, Terima kasih Pak Purbo. Kemudian sebenarnya kondisi seperti apa sih yang bisa diproses polisi dan yang bagaimana kondisi seperti apa yang tidak bisa diproses polisi seperti itu? Ya, baik. Jadi kalau kondisi apa yang bisa diproses polisi atau apa yang tidak bisa diproses polisi, yang pertama tentunya polisi itu berbekal adanya sebuah laporan. Kadang ada masyarakat yang mau menginformasikan adanya sebuah kejahatan, tetapi tidak mau membuat sebuah laporan. Memang betul, polisi ada sebuah informasi, wajib menindaklanjuti. Tetapi apabila tidak ada yang melaporkan, nah itu akan menjadi sebuah hambatan. Kemudian hal-hal yang lain, setelah dilakukan sebuah penyelidikan, tentunya kita akan menentukan apakah itu masuk tindak pidana, apakah itu masuk ranah kepolisian atau ranah kelembagaan yang lain, tadi sebagai contoh ranah dari OJK. Nah itu tentunya nanti akan ditentukan setelah adanya sebuah laporan itu tadi. Kemudian berikutnya polisi untuk menentukan sebuah adanya tindak pidana itu kita berbicara sesuai dengan KUHP minimal adanya 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti ini yang kita harap seperti disampaikan oleh Pak Roy Suryo tadi, kejujuran dari korban, kejujuran dari nasabah itu kita sangat harapkan karena itu nantinya akan kita konstruksikan menjadi sebuah alat bukti seperti itu. Oke, baik. Ini ada sebuah pertanyaan ya dari warganet di kolom komentar YouTube ditujukan kepada Pak Purbo dan juga Pak Angga. Pihak mana kemudian yang wajib mengembalikan dana nasabah, bank atau LPS seperti itu? Pak Purbo, silakan. Kalau terkait dengan pihak mana yang mengembalikan, jadi kalau kita terkait dengan penegakan hukum, kita arahnya pada nanti ujungnya yaitu melalui pengadilan. Nah, dari pengadilan itu nanti yang akan memutuskan seperti apa penjelasannya, apakah menjadi sebuah hukuman ataukah menjadi sebuah sanksi administrasi ataukah pengembalian seperti itu. Jadi kalau kami dari kepolisian tidak dapat menentukan siapa yang berhak mengembalikan. Oke. Kemudian Mas Angga mungkin bisa menanggapi? Ya, mohon maaf untuk audionya. Ya, baik. Baik, terima kasih kami ulangi. Terkait pengembalian, siapa yang harus melakukan ganti rugi? Perlu dipahami dahulu. Artinya begini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 7 huruf G, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bank itu wajib melakukan atau mengembalikan ganti rugi. Nah, yang jadi masalah adalah kapan ganti rugi itu dikembalikan. Terus kemudian yang jadi masalah berikutnya adalah ketika ada suatu kesepakatan untuk dilakukan mediasi, dilakukan untuk sistem di luar peradilan atau non litigasi, kemudian disampaikan bahwasanya terjadi kesepakatan untuk mengembalikan ganti rugi. Nah, otomatis disitulah akan si bank itu akan mengembalikan dana-dana yang disimpan di banknya dia atau mengembalikan dana ke nasabah. Tetapi perlu diingat, ganti rugi ini tidak menghapus pidananya, tidak menghapus perbuatan pidananya. Ini yang perlu diingat. Nah, artinya ketika memang ini disepakati untuk pembelajaran bersama, selesaikan sesuai dengan ranah hukum. Artinya begini, ketika memang ingin melakukan ganti rugi, tentu kita harus melakukan ke ranah keperdataan. Tetapi ketika memang ini untuk melakukan sebuah punishment, hukuman kepada korporasi ataupun yang sistem yang ada di bawahnya, tentu langkah pidana yang akan dilakukan. Begitu Mbak Gilang, Mbak Dian. Oke. Mas Angga, mungkin yang terakhir,
Bisa disampaikan apa sekiranya ketika masyarakat dihadapkan pada posisi merasa dirugikan oleh perbankan atau pihak keuangan lainnya, apa yang harusnya tidak dilakukan nasabah tersebut biar nantinya tidak ada yang namanya di counter seperti itu, malah diserang kembali oleh pihak perbankannya. Apa yang harus tidak dilakukan? Oke, sebenarnya ada suatu keunikan di negara Indonesia ini. Di negara kita ini budaya ketimuran itu masih dijunjung tinggi. Artinya apakah itu teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa atau di mana, tetapi ada suatu titik poin yang sama, ada identitas yang sama, yaitu adalah komunikasi. Nah, ketika komunikasi ini tersampaikan, maka apapun permasalahannya ini pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, maksud dari komunikasi dalam hal ini adalah ketika memang kita sebagai korban ataupun ada teman kita yang menjadi korban, langkah pertama yang harus disampaikan adalah mari kita tuntun ke mereka ke bank terkait dalam artian mereka punya bank apa yang menjadi perkara ini. Misal katakanlah bank A, mereka datangi di situ, konsultasikan, sampaikan bahwasanya Anda itu sebagai korban atas hilangnya keuangannya atau korban scamming atau apa, sampaikan dulu ke banknya. Nah, dari situ kan ada suatu dialektika, ada suatu dialog, kemudian ada klarifikasi. Itu untuk di sisi scamming. Terus kalau untuk di sisi administratif sama, sampaikan dulu ke bank terkaitnya. Di situ ada beberapa divisi yang berhak untuk menjelaskan atas perkara tersebut. Nah, ketika memang di situ deadlock, tidak terjadi pencerahan atau apa, tentunya langkah awal ketika memang ini merasa kerugian yang berbau material, silakan ke keperdataan melakukan gugatan perdata. Tetapi kalau memang ini untuk menjerat pelaku-pelakunya, itu langsung kita percayakan kepada rekan-rekan kepolisian 1x24 jam untuk tidak pernah tutup rekan-rekan kepolisian untuk menerima pengaduan kita. Tentunya teman-teman kepolisian sekarang sudah profesional lah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika didampingi rekan-rekan pengacara. Ini satu pesan dari saya untuk teman-teman muda, advokat muda yang dimanapun berada, yang kebetulan sedang melihat overview ini. Satu, kebudayaan yang sebenarnya salah antara rekan pengacara dengan kepolisian ini seolah-olah itu musuhan. Jangan. Ketika kita dalam suatu posisi case ini, anggaplah teman kepolisian atau sebaliknya ini sebagai sparring partner. Nah, ketika berbicara sparring partner, maka saling melengkapi. Nah, ketika kita menjadi posisi sebagai penasihat hukum pelapor, setidaknya kita membantu awal dari rekan-rekan kepolisian untuk menyiapkan bukti. Karena perlu diingat, belum tentu bukti yang kita punya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, inilah ketika kita sudah bisa memilah, ini akan membantu percepatan perkara ini diproses di teman-teman kepolisian, gitu Mbak Gia. Oke. Terima kasih. Kita berada di ujung acara, waktu ya. Tidak terasa sampai 1 jam Gilang. Ya, dan kita akan mintakan untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Mas Roy terlebih dahulu, silakan. Catatan apa nih yang perlu dikatakan? Jadi sekali lagi catatan dari saya, sebelum semua terjadi, ya benar-benar kita harus pastikan bahwa data-data pribadi kita itu aman dan dalam kondisi genggaman kita. Artinya dalam kondisi kita benar-benar bisa pegang itu. Tadi yang disampaikan Pak Purbo, tadi yang disampaikan Pak Angga, itu benar sekali. Jadi harus kita lindungi betul, jangan sampai kemudian kita ceroboh di dalam memberikan data-data kita, termasuk soal password, nama ibu kandung, nama hewan tadi yang disampaikan Pak Purbo. Tadi betul, ya warna favorit kita, itu juga karena itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin digunakan. Nah, yang kedua, kalau kita memang sudah kejadian seperti ada kasus seperti itu, ya yang pertama adalah, mohon maaf kalau ini saya harus bilang, kita memang harus benar-benar hati-hati dalam memberikan semua data kita kepada apa yang membantu kita ya. Meskipun itu kita harus juga bisa mengkolek data dari sana. Contohnya adalah kalau kita misalnya berhadapan kayak tadi disampaikan Pak Angga, misalnya kita berhadapan dengan pihak tertentu, nah sekecil data kita itu bisa juga digunakan untuk kickback, digunakan untuk memukul balik seperti kasus di Jakarta, kasus Maybank yang dengan 20 miliar seorang gamer tadi ya. Karena apa? Karena ternyata terbuka dia ayahnya yang kemudian ada, dan sampai dengan sekarang itu kasusnya masih saling sengkarut karena kedua belah pihak saling tarik menarik. Jadi sekali lagi hati-hati betul dengan semua data kita. Moga-moga tidak menjadi korban dari kejahatan ini. Kalau menjadi korban, yang repot Pak Purbo dan kawan-kawan, repot juga. Itu Pak Angga dan kawan-kawan nanti bisa berhadapan. Pesan saya, hati-hati sekali lagi. Oke. Iya, terima kasih Mas Roy. Kemudian Pak Purbo mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya.
Audionya Bapak, mohon maaf. Ya. Sama seperti yang disampaikan Pak Roy, jadi perlu kita ingat bahwa kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena kesempatan. Oleh karena itu, kita wajib berhati-hati. Dan kepada masyarakat, tidak usah ragu, tidak usah takut apabila mengalami suatu kejadian, silahkan melapor ke kepolisian. Tidak usah takut apakah yang saya alami ini pidana atau bukan, tidak usah takut. Nantinya petugas kami yang akan menganalisa apakah itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Jadi kepolisian bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi kita juga terbuka untuk memberikan konsultasi kepada siapapun pada masyarakat yang kemudian mengalami dugaan adanya terjadinya tindak pidana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purbo. Silakan Pak Angga. Baik, terima kasih. Jadi begini, perlu kita pahami bersama, khususnya untuk masyarakat umum, masyarakat yang sedang ingin melakukan penyimpanan di sebuah bank, pastikan bank tersebut dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Pastikan itu. Yang kedua, cari informasi sedetail mungkin terkait track record daripada bank tersebut. Jangan sampai niat teman-teman atau masyarakat di luar ini untuk melakukan penyimpanan dengan secara aman ternyata justru sebaliknya. Terus kemudian perlu diingat dalam hal ini adalah sistem era digital ini ada beberapa hal yang bisa menjadi bumerang. Misal katakanlah di era-era seperti ini banyak bahkan cenderung lebih percaya curhat ke media sosial daripada mengadukan atau konsultasi ke profesional atau dalam hal ini misal katakanlah ke kepolisian maupun ke rekan-rekan penasihat hukum atau akademisi yang mumpuni dalam hal ini. Malah justru mereka lebih percaya kepada media sosial. Perlu diingat ada pasal yang mengintai terkait itu, yaitu pasal 27 sama pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, itu juga dipahami bersama juga. Jangan sampai niat kita mengadu tetapi malah dikik balik oleh yang sebenarnya itu pelakunya, tetapi karena kita terlalu menggebu-gebu akhirnya kita membuka sesuatu yang sebenarnya bukan ranahnya untuk dibuka di media sosial. Artinya tetap berpikir cerdas, tetap berpikir pintar, jangan sampai apa yang disampaikan, apa yang menjadi street point itu malah menjadi blunder ke diri kita sendiri. Kalau memang tidak mampu untuk berpikir, datangi pengadilan, cari pos bakum, atau datangi kepolisian, minta konsultasi. Saya rasa teman-teman di wilayah hukum ini semuanya sudah dewasa. Mereka akan menerima dengan baik. Terlepas itu non-profit ataupun profit akan dilayani secara profesional. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Dan berakhir diskusi kita kali ini ya Gilang. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Roy, Mas Angga, dan Pak Purbo sudi menjadi narasumber kami. Ya, kita akan berjumpa. Mas Gilang, Mbak Dea, terima kasih Pak Purbo, terima kasih Mas Angga. Ya. Terima kasih. Ya, terlalu Pak Sudah. Ya, terima kasih kepada para tribuners yang sudah menyaksikan acara ini dan jangan lupa untuk selalu ikuti program Overview Bro di Jogja Pak Surya bersama Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.